Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian wa syukrillah amma ba'du. Pada kali ini kita akan membahas tema tentang upaya penyelesaian konflik secara damai. Langsung saja pada materinya. Eh, Konflik bukan sekedar bentrokan, ia merupakan dinamika kompleks yang dipicu oleh perbedaan kepentingan, stereotip, prasangka, dan ketimpangan struktural. Memahami akar konflik berarti melihat konteks sejarah, ekonomi, politik, dan identitas kelompok. Perlu pergeseran paradigma dari perdamaian negatif ketiadaan kekerasan menuju perdamaian positif yang menekankan keadilan sosial, akses sumber daya, dan rekonsiliasi. Mediasi sistematis dapat mengubah konflik destruktif menjadi peluang transformasi. Proses efektif meliputi identifikasi masalah, penggalian kepentingan mendasar, menciptakan opsi solusi bersama, dan kesepakatan formal. Peran mediator adalah menjaga proses yang adil, membantu komunikasi, dan menjadi penengah yang netral. Pendekatan inklusif mendorong partisipasi semua pemangku kepentingan, termasuk komunitas lokal, pimpinan adat, dan generasi muda. Kerangka hukum menyediakan landasan formal untuk pencegahan dan penanganan konflik, tepatnya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. Dalam konteks ini, dirujuk sebagai upaya perlindungan publik, menegaskan tanggung jawab negara dan masyarakat dalam mencegah konflik. Tiga pilar utama yang harus dijalankan secara simultan pencegahan konflik, yaitu menghentikan kekerasan dan pemulihan pasca konflik yang komprehensif. Penyelesaian damai juga didukung oleh norma internasional, yaitu kewajiban penyelesaian sengketa tanpa kekerasan. Larangan menggunakan kekerasan antara negara itu terdapat pada Piagam PBB pasal 2 ayat 4 dan aturan perlindungan warga sipil, Konvensi Jenewa 1949. Mekanisme seperti arbitrasi internasional, pengadilan internasional, dan misi diplomatik memberi alternatif untuk menyelesaikan sengketa lintas negara dan membantu perlindungan hak asasi warga terdampak. Pencegahan efektif memerlukan sistem peringatan dini yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif, indikator ekonomi, berita lokal, pola migrasi, serta laporan masyarakat. Intervensi awal seperti dialog komunitas, program pembangunan inklusif, dan keadilan restoratif menahan eskalasi sebelum meluas menjadi kekerasan. Keadilan restoratif menempatkan pemulihan hubungan dan tanggung jawab bersama di atas hukuman semata. Perpindahan fokus dari sekedar keamanan nasional ke keamanan manusia menempatkan kesejahteraan individu dan komunitas di pusat kebijakan. Nilai toleransi, empati, dan penghormatan hak asasi menjadi fondasi untuk hidup bersama. Perdamaian harian dibangun lewat tindakan kecil, dialog antar tetangga, pendidikan inklusif, dan partisipasi aktif dalam proses publik. Setiap orang dapat menjadi agen perdamaian, mulai dari mendengarkan, mengadvokasi keadilan, hingga ikut serta dalam inisiatif rekonsiliasi lokal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.